di abad ke-13. Mm-mm. Dan itu berdampak ke seluruh dunia. Padahal cuma batuk ya. Batuk deh. Batuknya itu dunia ya. Lewat batas. Habis abad Kelar. 13 chaos. Iya, Ice Age. Ice Age, Gila. Black Death, you name it lah. Hmm. Semua segala macam penyebab scarcity di Europe Itu. gara-gara si bro satu ini batuk. Kita ngobrolin konservasi, kita ngobrolin kegiatan-kegiatan yang udah dibahas di episode sebelumnya. Tapi kita belum bahas satu hal yang paling fundamental, makanan. Jadi tamu kita di episode kali ini ada Kang Raul dan Mas Muja. Yeah. Yang keduanya ahli bikin makanan dari tanah. Tukang makan. Tukang bikin makan dan makannya juga. Ya. Jadi kita ketemu waktu kita bahas mau ada penanaman pohon bareng, dan ternyata nanam pohon itu nggak hanya nanam pohon, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu kegiatan dari banyaknya kegiatan untuk meregenerasi sebuah lahan yang kemudian tumbuh subur kembali dan semua bisa makan. Selamat datang rekan-rekan. Terima kasih sudah datang. Yes, terima kasih juga. Tadi katanya habis dari ada kegiatan di Lombok Tengah. Iya, betul. Lagi sibuk apa nih, teman-teman? Ya, kalau kita sama-sama lagi sharing lah ya, lagi kita mau banyak sharing tentang apa yang kita usung ya di permaculture sama di slow food. Jadi tiap Sabtu tuh kita bikin kegiatan, ada workshop permaculture sama ya masak bareng tapi sambil cerita ya. Kenapa sih kita harus masak dari apa yang kita tanam? Kenapa sih kita harus mulai memuliakan tanah? Kayak gitu-gitu, hal-hal yang sebenarnya sudah mulai dilupakan, tapi sekarang penting. Ya sesuai kan kayak ini kan. Betul. Santai tapi penting gitu ya. Penting tapi santai. Kebalik ya, penting tapi santai. Ya kurang lebihnya gitulah. Jadi kita coba bawa isu ini yang memang sekarang isu global ternyata kan. Ya. Yep. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang konservasi, itu kita bisa mulai dari sepiring makanan. Ya. Nah, iya kan? betul. Dengan kita tahu dari mana datangnya makanan yang dari piring kita bisa caring, bisa lebih aware lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang kami lakukan sih setiap Sabtu kurang lebih. Muja suka sharing tentang permaculture dan kita coba sharing tentang permaculture dari Sasak. Ya. Nah, mungkin Muja bisa lebih paham tentang permaculture Sasak ini seperti apa. Betul. Jadi permaculture itu apa sih sebenarnya? Jujur, makanan sebenarnya. Ya kan? Cuma kedok supaya dapat makan. Jadi ada labelnya ya, permaculture. Jujur penasaran banget. Permaculture. Mungkin dari Muja dulu kayaknya. Ya, kalau dari aku pribadi, kalau secara definisi konvensional bisa di Google aja lah ya. Bisa dicari. Tapi kalau menurut aku pribadi, permakultur ini adalah gaya hidup yang selaras dengan alam sebenarnya. Oke. Gaya hidup yang selaras dengan alam, which is ketika kita pelajari lebih lanjut, akhirnya saya menemukan, kalau saya pribadi ini jadi retreat gitu, menemukan jati diri, menemukan akar yang telah terputus gitu. Ya. Jadi ketika belajar permakultur banyak mengintegrasi, kemudian mengobservasi. Ketika mendalami lebih lanjut, yang kutemukan malah budaya Sasak itu sendiri. Bagaimana masyarakat kita dahulu hidup selaras dengan alam tanpa adanya rasa manusia adalah hierarki tertinggi di alam ini. Jadi kalau di permakultur Sasak itu kita sebutnya the higher levelnya itu adalah hidup supu gitu, hidup satu dan menyatu dengan alam itu sendiri. Ya, oneness lah kalau kita kenal ya. Gitu. Jadi yang menyebabkan masalah sekarang kan ketika manusia merasa dia lebih tinggi dari makhluk yang lainnya. Gitu. Padahal kalau misalkan kita balik lagi ke kenapa manusia diciptakan, itu kan alasannya untuk menjadi khalifah, yang khalifah itu dalam definisiku itu diartikan sebagai orang yang menjaga. Kalau bisa kita katakan, ya kita cuma jadi tukang parkir dunia aja. Yang nanti sewaktu-waktu ketika tukang parkir ini selesai ngejaga nih motor, yang punya motor bisa minta tanggung jawab. Ini motor gue lu apain nih? Kok baret gitu. Jadi itulah
konsep dunia yang sekarang dijalani manusia, kita tukang parkir yang kalau misalkan kita ngapa-ngapain di dunia ini tanpa tanggung jawab, ya nanti pertanggungjawabannya sama yang punya gitu. Gitu. Berarti itu gaya hidup, guys, Ya. bukan cara berkebun. Ya, kalau secara apa namanya? Secara awam ya. Iya. Ketika kita bicara permakultur secara konvensional dan secara uang ya, itu kan sekarang banyak dijual ya, definisi permakultur itu. Banyak sekali dijual. Ya ujung-ujungnya jadi kelas berkebun. Tapi mau sebagus apapun kebun yang dibuat, kalau orangnya bermasalah, tidak jalan. Tidak jalan gitu. Jadi kembali ke 3 prinsip utama permakultur itu, yang dimana peduli bumi, peduli manusia, berbagi adil. Ini bumi sama manusianya nih. Kadang-kadang bagian buminya saja yang dibahas. Bagaimana melakukan konservasi, bagaimana menanam ini itu. Tapi manusianya kalau enggak diberesin juga, ya ini bisa menghancurkan konservasi itu malah nih kan. Jadi teman-teman di apa namanya? Teman-teman di sini melakukan konservasi sekarang. Kemudian orang-orang lain yang tidak teredukasi tentang itu ngerusak lagi. Percuma. Ya tidak dikatakan percuma, tapi akhirnya kan tidak kemana-mana, back to start lagi. Bahkan mungkin bisa minus gitu. Betul. Makanya kalau kita sekarang kita fokusnya di bukan menumbuhkan tanaman, tapi kita fokus di menumbuhkan kesadaran, guys. Tunjuk ya, tunjuk. Harus ditunjuk katanya. Keren. Memang konsistensi itu penting sekali. Ya. Jadi memang sebenarnya inilah kenapa kita bertransformasi menjadi organisasi yang seperti ini juga. Untuk kita berbicara sama banyak orang gitu. Dan sampai mau ada acara di Mataram, di mana-mana. Padahal kan orang tahunya kita kegiatan di laut gitu. Iya, betul. Karena kita tahu bahwa permasalahannya itu bukan di laut. Permasalahannya itu di orang-orang. Betul. Jadi gimana caranya kita berbicara dengan lebih banyak orang, menyadarkan kesadaran, awareness tadi. Dan dengan lebih banyak kita berinteraksi, kita lebih banyak juga apa ya? Yang mudah-mudahan menginspirasi ya. Selama ini pasti udah dengar banyak insight dari orang yang baru pertama kali ketemu sama Kang Raul sama Mas Muja. Gimana selama ini? Apa namanya? Si impresi orang-orang? Ada yang beragam ya. Ada yang dibilang gila, ya kan? Maksudnya bilang lu gila? Ya gila dibilang mungkin di luar dari kesadaran mereka gitu. Aneh aja ini orang ngapain sih ngurusin tanaman? Gitu kan. Ya karena kita juga dulunya belum paham, ya kita juga pahamin bahwa manusia itu juga bertumbuh kayak tanaman itu. Jadi yang kita lakukan adalah tadi, sudah banyak yang melakukan konservasi di earth care, di peduli buminya gitu. Tapi kita melihat, ya orangnya ini juga harus ditumbuhkan gitu. Betul. Makanya kita harus pahamin. Nah di permaculture ini memang ada filosofinya kebetulan. Gitu. Jadi kita melihat manusia itu kayak ada zonasi-zonasinya gitu. Jadi maksudnya gimana tuh, Kang? Kita melihat kalau dari segi permaculture, kalau kita mau membangun kebun nih contohnya kan, kita membangun kebun yang efisien itu mulai dari zona 0. Zona 0 ya rumah lah misalnya, let's say ini rumahnya gitu kan. Terus kita mau bikin apa nih? Oke, let's say yang kita pakai setiap hari adalah cabai, bawang, ya buat sambal lah misalnya kan. Ya itulah yang kita tanam di zona 1. Jadi makin mudah diakses dan juga kontrolnya pun kayak nggak sadar gitu aja gitu. Oh, tomatnya ready. Ya udah. Tanpa ada niat pun kita bisa langsung aware gitu. Zona 2 itu untuk yang lebih apa namanya kurang intensif lagi. Terus yang zona 3 itu buat hewan-hewan. Jadi memang kita ada desain seperti itu pendekatannya. Nah, kalau untuk manusianya sama. Jadi kita harus mengenal dulu nih diri kita nih. Zona 0 kita sebenarnya kita nih apa sih? Kebutuhan kita apa sih sebenarnya gitu. Dan kebutuhan orang beda-beda ya. Beda-beda ya gitu. Ada orang yang pengennya A, pengen yang B. Nah, dengan mengenal diri kita bisa punya apa namanya? Barrier gitu. Untuk kata cukup. Di mana sih cukupnya gue? Tapi kalau nggak ada, ya dia jadi serakah. Ya kan? Dia nggak sadar gitu. Nah, kalau kita beres di diri kita mulai bisa beresin lingkungan kita. Kalau dari situ baru bisa meluas akhirnya jadi konservasi yang memang sifatnya alami. Sama kayak pohon gitu juga kan. Jadi dia hanya taking care nutrition yang ada di sekitarnya aja gitu. Dan kalau dari permaculture kita ngeliatnya juga seperti itu. Bahwa manusia apa sih kebutuhannya? Makan,
Air bersih, udara bersih, ya kan? Atap. Ya, atap kan, baru bersosialisasi di Iya. zona berikutnya kan. Nah, kalau kita bisa ikutin zonasi ini atau pola ini, yang kami rasakan sih apa ya, hidup tuh jadi harmoni, jadi apa ya, lebih banyak kontemplasinya lah. Bersahaja Iya, rasanya. iya. Jadi apa ya, lebih bernilai lah kalau gitu. Nah, ini juga kan kita temuin ketika kita melakukan. Betul. Gitu. Nah, jadi kita pengen sharing tentang apa yang udah kita rasakan ketika menjalankan permaculture, baik di kebun atau kan di dalam. Iya. Jadi permaculture itu bukan harus kita punya kebun, no. No. Oh gitu. Ini kebun kita juga. Ya. Oh. Jadi yang Iya. harus dirawat pertama adalah benih dalam diri. Iya. Benih dalam diri itu yang kita sebut dengan kesadaran tadi. Jadi ya ketika kita mengenal diri sendiri, kita tahu apa yang kita mau, kita tahu potensi kita. Ya sama kayak pohon lah. Kalau sekarang kita bandingin ini pohon kelapa sama jagung, Iya. kan nggak fair ya? Nggak fair. Sangat tidak fair. Nah, cuma yang terjadi sekarang kan begitu. Setiap orang selalu membandingkan dirinya sehingga itulah sumber ketidakpuasan. Kemudian stres. Kemudian yang ujungnya membuat kita selalu ingin lebih dan serakah gitu. FOMO. FOMO termasuk juga. Oh, benar. Iya, jadi FOMO juga termasuk. Jadi orang-orang ini kan kadang-kadang ya balik ke tadi ya, mengenal diri itu juga termasuk dari mengenal asal muasal dan kebudayaan. Ya. Kenapa? Karena setauku budaya timur itu sangat kental dengan hidup yang harmoni dengan alam. Secara keseluruhan ya, budaya timur mau dimanapun, mau di Jawa, Bali, you name it, dengan cara-cara yang sesuai dengan lokasi mereka hidup. Itu kenapa kemarin ketika kita bicara tentang permakultur Sasak, bukan berarti kita memaksakan satu terminologi mereka harus menggunakan cara orang Sasak, tidak. Tapi karena kita di Lombok sekarang, yang paling lama hidup di Pulau Lombok ini ya masyarakat Sasak itu sendiri. Iya. Jadi yang tahu seluk-beluk kepribadian pulau ini, jiwanya, soulnya dari pulau ini ya orang Sasak itu sendiri. Itu yang coba kita, daripada kita sok tahu, ya kita tanya sama tuan rumah lah. Itu bahasa kasarnya. Nah makanya begitu juga kami kemarin ada festival Warige sama Bang Raul, kita pergi ke Bali ke tempatnya Mbok Sayu. Ya kita di sana tidak banyak ngomong, tidak banyak bicara karena kami datang untuk melihat bagaimana teman-teman di Bali take care their own land gitu, menjaga tanah mereka dengan cara-cara yang sudah diturunkan juga dari warisan leluhur mereka. Gitu. Jadi not to compete dan tidak untuk dibandingkan, tapi untuk sama-sama belajar, gitu. Karena ujung-ujungnya kan ya sepintar-pintarnya tamu tetap lebih pintar tuan rumah gitu. Betul. Yang ini desain rumahnya kayak mana apa, kita cuma butuh merendahkan ego kita. Kita ngobrol baik, diskusikan tuan rumah mau apa, ini bagaimana kondisinya. Kami kan misalkan sekarang nih baru datang sini, tiba-tiba ditantang buatin kebun permakultur dong. Ya kita juga nggak tahu. Purpose-nya apa gitu. Apa ini? Kita nggak tahu hujan dari mana, matahari dari mana, apa misalkan ada masalah sosial kah atau apa, kita nggak tahu. Yang tahu ya tuan rumah. Jadi yang kami lakukan adalah memfasilitasi informasi yang dimiliki oleh tuan rumah supaya mempunyai desain kebun yang lebih selaras gitu dengan pola hidup yang dia miliki dan pola alam yang ada di sana. Ya gitu sih. Jadi kadang kan ada orang yang kayak belajar permakultur terus template-nya harus begitu. Beberapa kali kami temukan gitu, kayak misalkan dia belajar di Australia atau di mana, dibawa ke sini enggak nyambung. Kayak misalkan tiba-tiba yuk kita buat hugelkultur. Bukannya tumbuh sayuran, rayap kultur. Iya, itu kan ikut repot kan ketika menggunakan satu teknis atau metode tertentu untuk dipaksakan di semua tempat, yang dimana semua wilayah itu punya soul-nya masing-masing gitu. Bahkan di Lombok sendiri kita nggak bisa memaksakan metode di wilayah selatan untuk di wilayah Karangsidemen gitu, yang which is mikroklimatnya itu hutan, sedangkan di selatan kan pantai. Gitu. Itu kan two different things gitu. Sedetail itulah kita membaca dan
mengobservasi alam. Jadi bukan template yang kita gunakan. Iya. Tapi betul-betul informasi yang didapatkan dari real orang yang punya Betul. pengalaman Betul, di betul. sana. Ini menarik karena mirip banget sebenarnya jujur sama konsep di laut juga. Oke. Kayak misal kita lakuin coral planting gitu ya. Iya. It's not about coral planting. Mhm. It's about satu itu kadang-kadang manage stressor. Mhm. Misal apa hal yang bisa menyebabkan kerusakan di Iya. awalnya itu apa? Iya, Kalau nggak betul. termanage percuma. Iya, percuma kita nanam. Betul. Terus kita pakai metode dari mana-mana Mhm, gitu ya. mhm. Terus kita coba dengan bentuk sekian, ukuran sekian di deploy. Mhm. Kadang-kadang nggak hidup. Iya. Penuh alga aja. Iya, iya. Karena apa? Karena kondisi oceanografi, Iya, beda-beda. suhu dan itu beda semua. Kadang di satu terumbu yang sama, terus kita coba gitu ya di sisi sini sama di sisi ini beda juga, beda kedalaman Iya. 1 meter beda. Oke. Jadi emang kayaknya Iya, konsepnya tuh mirip ya. Sama, Sama. pendekatannya. Sama. Cara pandang permaculture itu kan bukannya nggak ada yang sama gitu. betul. Mm. Semuanya harus berdasarkan. Nah, ini kita masuk ke prinsipal berarti. Dia permaculture ini kayak apa ya? Kalau menurutku kayak toolbox gitu. Ya. Yes. Kayak toolbox. Nah, ketika kita bawa nih misalnya ke sini nih. Hmm. Pantai Cemara misalnya. Oh, kita butuh pakai ini dulu gitu. Jadi ini emang sangat dinamis gitu. Jadi Ya. bukan template kayak tadi Mujay bilang kan. Jadi ini lebih ke manusianya, membangun manusianya bisa melihat alam itu mengobservasi. Nanti kan ada istilahnya the observer effect. Iya. Ketika kita mengobservasi ternyata kita menemukan dari masalah itu sebenarnya solusinya apa gitu. Hanya dari observasi dulu. Iya, gitu. Jangan main bikin ini, bikin itu. Gitu. Jadi ya menariknya di permaculture itu ada prinsip-prinsip yang sangat membantu kita tuh buat menemukan masalahnya di mana. Iya. Kan kadang nggak ada masalah sebenarnya. Iya, sebenarnya nggak ada masalah. hanya pikiran kita aja ya sebenarnya. Oh, overthinking. bukan cara hidup kamu mungkin nggak sesuai sama malam ini. Iya. Ego yang main. Sama kayak misalkan begini sekarang. Ketika kita bicara masalah produksi pangan ya. Oke. Produksi pangan itu konsennya adalah hasil, konsisten, kualitas, stabil. Iya, betul. Ketika kita bicara tentang alam punya pola hidupnya. Iya. Punya polanya. Dan ketika kita bicara produksi tadi, dia tidak peduli dengan pola itu. Misalkan, let's say kita sebutlah kita mau produksi selada. Oke, di musim hujan hasilnya bagus di daerah selatan karena kelembapan terjaga, suhu masih oke. Masuk musim kering, Beda cerita. Nggak ada lagi selada tuh. Nggak ada. Apakah bisa? Bisa. Tapi effortnya bisa 2-3 kali lipat. Nah, itu yang di masyarakat suku Sasak atau masyarakat kita terdahulu di Lombok, mereka tidak memaksakan untuk menanam satu jenis tanaman di musim yang bukan yang terbaik untuk tanaman itu. Jadi mereka yang menanam apa yang cocok sesuai musim. Gitu. Rotasi tanamnya jalan. Bahkan kalau kita analisis ya, kan sekarang model tanamnya itu misalkan padi, kemudian setelah itu masuk ke masuk ke kacang-kacangan, baru masuk ke palawija lainnya. Itu secara pengetahuan sekarang menanam tanam kacang-kacangan itu membantu mengikat nitrogen di alam, di tanah. Jadi ada proses nitrogen fixingnya di sana. Jadi memberikan tambahan nutrisi ke tanah sebelum nanti dia bisa ditanami lagi dengan padi yang which is mempertahankan kualitas tanah dan kualitas hasil panen. Kalau sekarang kan semua pupuk. Karena drive-nya adalah ekonomi. Dan kita lupa nih. Iya. Ekonomi nih base-nya apa sih? Ekologi kan? Ekologi. Semuanya diekstrak dari bumi jadi ekonomi gitu. Iya. Tapi kita lupa batasan-batasan ekologi ini gitu. Kayak yang sekarang terjadi lah kebetulan di kampungku nih, Tapanuli. Aduh. Oh, serius? Iya, pedih banget gitu. 2010 tuh aku ke sana menyaksikan lah dengan mata kepalaku sendiri gitu. Hutan itu dibabat habis. Digaris-garisin, dikotak-kotakin kayak kita mau bikin apa gitu ya. Hutan loh itu. Hutan tropis. Dan yang aku lihat kalau ngomongin hutan bukan hanya pohon. Iya. Ada satwanya di sana, ada masyarakat adatnya di sana, ada masyarakat yang di bawah juga di desa. Dan karena tadi kita nggak paham tentang ekologi, semuanya jadi bencana kan sekarang kan. Iya. So sekarang gimana kalau udah terjadi begini? Udah. Malah ngawur gitu. Ngawur banget. Kita nyalahin, ini donasi. No, masalahnya adalah kita kurang kesadaran tentang ekologi.
Kita kurang literasi akan itu. Sekolah nggak mengajarkan kita tentang itu. So, dengan permaculture kita bisa kalau ketika ada Buja, connecting lagi, kita belajar lagi, kita relearn lagi. Bagaimana sih hidup kita kita udah dikasih Indonesia yang keren banget lah, gila ya, lautnya keren, benar. subur gitu. Iya. Tapi kalau manusianya nggak paham, ya begitulah. Begini. Nonsense gitu. Tapi tetap kita belajar tentang semuanya regenerate. Alam itu baik banget. Kita nanam satu seeds, contohnya cabai deh. Cabai kita nanam satu ya, dia tumbuh jadi pohon cabai gitu ya. Terus dia kan berbuah gitu. Nah satu buah itu biji cabainya berapa? Mungkin setidaknya banyak. 10, 20. Kalikan ke semuanya gitu. Mungkin ada 100 cabai atau let's say 50 deh. By design tuh udah regeneratif. Iya udah regeneratif. Cuman kitanya memang yang nggak paham. Makanya kalau dibilang sekarang udah waktunya ya, this is the time. Makanya ini momentum yang tepat untuk kita sama-sama ya. Udah nggak lagi melihat, oh dia orang ini, oh dia suku itu. Enggak, kita hidup di tanah yang sama, di langit yang sama gitu. Tadi yang kata Muje bilang, hidup Sopo di Sasa ini kita belajar. Jadi konsepnya ada oneness. Gitu. Kita hidup di satu bumi, dan nggak ada yang bumi lain nih. Nggak ada. Kalau ini rusak ya sudah. Ada sih yang mau pindah ke Mars gitu, tapi ya. Another story. Ya sih, jadi ekologi ini penting karena kalau nggak ada ekologi nggak ada ekonomi. Betul. Ya. Dan yang buat aku paling takut sebenarnya, let's say contoh Sumatera ya tadi. Ketika aku menganggapnya begini, kan tadi kita bahas bahwa setiap pulau punya soul-nya masing-masing, dia punya jiwanya masing-masing. Sekarang Sumatera ngamuknya, bayangin cuma banjir gitu. Sorry to say ya, bukannya membandingkan atau apapun, tapi ketika bentuk bencananya adalah banjir, dia dampaknya lokal satu pulau. Tapi Rinjani yang dulu namanya Samalas punya historis pernah menegur masyarakat Lombok di abad ke-13 dan itu berdampak ke seluruh dunia. Padahal cuma batuk ya. Batuk deh. Batuknya itu dunia ya. Lewat batas. Habis abad 13 chaos. Iya, Ice Age. Black Death, you name it lah. Semua segala macam penyebab scarcity di Europe gara-gara si bro satu ini batuk. Gagal panen dan semuanya. Iya, itu kan menjadi awal mula perang dan sebagainya lah ya. Maksudnya karena scarcity tadi. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau misalkan kita terus belok-belok nih, tidak jelas kelakuannya, melupakan akar sejarah itu, batuk lagi, assalamualaikum kita nih. Kita yang ini ya. Iya, dan tidak cuma kita, semuanya berdampak. Semuanya nih. Jadi itu kenapa kita bilang tadi upaya untuk kembali menyatu dan menghargai apa yang dititipkan oleh Tuhan ini, supaya jangan sampai tegurannya itu keluar, jangan sampai kelewat batas gitu. Nah, sekarang kan keruk sana sini. Kalau secara konsep kosmologi kan kalau kata Mami, Pulau Lombok ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Rinjani. Karena semuanya ini adalah bagian dari Rinjani itu sendiri. Jadi ketika segelintir orang melakukan pengerusakan, misalkan let's say di beberapa tempat pariwisata atau melakukan penambangan dan lain sebagainya, misalkan di Kuta yang sekarang sudah jadi begitulah ya. Itu tegurannya masih banjir doang. Masih banjir. Ya banjir bukan berarti kita mengatakan ya nggak apa-apa banjir, bukan. Tapi kalau banjir ya sudah satu lokasi itu kita masih bisa adalah misalkan satu lokasi bisa melarikan diri. Ya. Bisa melarikan diri dan orang dari wilayah lain yang tidak terdampak bisa membantu. Tapi kalau si bro selesai perkara, kalau dia batuk lagi itu gara-gara kita tidak jelas kelakuannya ini, ya mau lari kemana? Kalau misalkan let's say kita mau ke Bali, sempat dulu dia cuma erupsi ringan, Bandara Bali tutup gara-gara arah angin ke sana. Iya, jadi ya bisa dibayangkan gitu. Chaosnya akan sebagaimana. Itu kenapa kami selalu mengatakan bahwa hubungan spiritualitas antara masyarakat Sasak dengan Rinjani itu harus terus dijaga. Baik oleh masyarakat Sasak itu sendiri dan orang-orang yang datang ke Pulau Lombok.
Kenapa? Karena walaupun misalkan kita melakukan baik, tapi mayoritas melakukan pengerusakan ketika misalkan alam kan selalu jujur ya. Iya. Dia apa yang kita lakukan ya itu yang didapat gitu. Iya. Ya karena pengerusakan segelintir orang misalkan ya sudah dia tidak tebang pilih, ya sudah waktunya mencari keseimbangan baru dan dalam proses itu ya korban banyak. Kayak sekarang kan di Sumatera karena sudah tidak stabil lagi, ada banyak perubahan, yang tadinya hutan jadi apa, yang tadinya ada penahan sekarang tidak ada. Ya anunya cuma mikir, oke, sekarang kondisi sudah berubah, aku mau cari posisi nyaman baru. Iya, cari keseimbangan baru. Regenerate lagi kan? Regenerate lagi. Dan setelah riset kan, buktinya di KLU, termasuk Great Reset juga. Great Reset pembangunan besar-besaran. Dan di KLU itu bukannya mereka tidak punya pengetahuan tentang ada gempa yang selalu terjadi. Mereka punya. 2018 ya? Iya, maksudnya. Ya, mereka punya. Sebelum itu mereka punya, tadi sempat kita bahas ya sebelum taking video. Pengetahuan mereka disampaikan secara lisan bahwa rumah yang paling aman itu rumah kayu. Dan kalau misalkan ada yang buat rumah dari beton, nanti suatu saat dia akan kena musibah. Which is terbukti 2018 rumah-rumah beton hancur, yang tersisa rumah-rumah tradisional. Dan ini sudah dituturkan dan generasi ke generasi. Iya, dan sekarang kan setelah pengetahuan lebih maju kita baru tahu bahwa ada apa namanya masif gempa bumi itu Megatrust itu. Dan ternyata setelah ditelusur lagi tahun 80-an ada gempa juga di KLU. Dengan skala yang mirip-mirip, cuma tidak terlalu menelan banyak korban karena masih rumah tradisional semua. Dan nggak ada sosial media kayaknya. Iya. Jadi tidak cepat nyebar. Iya, nggak ada yang tahu. Betul. Jadi ini kan kalau misalkan kita balik ke tadi, ketika dia semua pengetahuan lokal harus berbasis on tertulis, yang itu akhirnya mendiskreditkan banyak hal pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Sasak atau masyarakat lokal ya di semua Indonesia, itu kan sangat sayang untuk dihilangkan semua itu. Padahal sudah terbukti berguna dan terbukti selaras lebih baik daripada semua jenis teori-teori baru yang sekarang. Let's say orang barat punya teorinya sekarang, nama-nama kerennya. Tapi ketika kita melihat aplikasinya, yang paling banyak melakukan adalah orang-orang timur. Cuman kalah branding. Iya. Kita kalah branding. Betul. Itu kenapa kita sekarang ketika bicara permakultur kami selalu bilang oke, di sini kami mencoba mengenalkan permakultur Sasak. Bukan apa-apa, tapi supaya ya bisa terkoneksi dengan lebih mudah pengetahuannya, kemudian soulsnya dengan pulau ini gitu. Karena kalau misalkan mau hidup di sini, at least kita tahulah nilai-nilai yang dianut sama orang-orang sini untuk hidup berselaras dengan alamnya. Itu sebenarnya kayak peribahasa ya, kayak apa sih di mana tanah dipijak, di situ langit Betul. dijunjung. Itu dari dulu. Kita udah dikasih tahu. Dan begitulah kenapa budaya orang-orang suku-suku di Indonesia bisa saling bertoleransi sebegitu baiknya gitu. Karena tidak ada ego yang bukan berarti menghilangkan asal usul ya, tidak. Tapi ya namanya kita datang ke tempat baru ya kita harus menghargai juga apa yang ada di sana. Ya kulo nuwun lah. Itu emang udah adab sebenarnya kan harusnya. Etika ya. Etika. Kemana-mana kita punten, permisi gitu. Nah, kita ngomongin manusianya nih, Kang Raul. Perjalanan di Lombok ini gimana ya? Sejauh ini bagaimana? Mencoba berkarya di field ini tuh. Ya aku kurang lebih 1 tahunan lah ya di Lombok gitu, dengan memang fokusku di permaculture gitu. Menantang gitu. Berarti sekarang masih dalam tahap observasi nih kurang lebih. Observasi selalu. Observasi selalu. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, kita observasi ulang apa yang salah, what works and what's not gitu. Jadi nah dari situ kita bisa dapat dapat kayak kisi-kisi lah. Seperti apa sih di Lombok ini gitu kan. Karena ya tadi ternyata di KLU sama di selatan, di barat beda. Pendekatan juga berbeda. Makanya inilah yang kita mau bangun adalah yuk kita bikin satu kebun
di mana kita saling belajar bersama gitu. Hmm. Paling cepat ya belajar ya dari orang aslinya. Tapi kan kita harus punya hubnya, punya wadahnya gitu. Ya. Dan kebun ini adalah salah satu apa ya aku bilang kayak medium ya. Karena ya kayak kita lakukan sekarang, kita grounding sekarang. Grounding. Secara nggak langsung yang kita lakukan adalah kita terserap di dalam ya alam yang ini kan. Menyatu tadi. Ya. Dan ini juga akan terkonek dengan kesadaran yang sama gitu. Dan aku yakin setiap orang itu pasti dalam hati terdalam itu apa sih sebenarnya? Ya pengen hidup yang lestari lah pasti. Ya. Benar. Ya, kalau kita gali lebih dalam. Iya. Kayak let's say di Kuta sekarang. Banyak banget investor-investor yang kalau ngomongin duit udah capek gitu kan. Apa sih yang mereka cari? Iya, apa yang Peaceful, peaceful. kedamaian, support, community gitu kan. Having friends, kita bisa ngobrol tentang apapun itu. Jadi ini kayak paradoks gitu. Ya. Banyak orang nyari uang, sedangkan orang yang nyari uang pengen kayak orang yang nyari uang ini. Jadi Ya. Ya, orang yang manusiawi. iya Iya kan? Nah, Kita selalu ini kan bisa kita menginginkan dapat yang tidak kita punya. bisa kita dapat dari observasi. Dan dengan permaculture kita bisa konekin tuh. Ini ada orang yang punya kelebihan, ini ada orang yang punya kekurangan. Kalau kita ajak bareng, kan bisa kolaborasi. Betul. Selesai masalahnya. Sudah simple gitu. Benar. Ya di permaculture kita sering-sering bicarakan the problem is the solution. Jadi kalau bicara masalah bagaimana perjalanan di Lombok saat ini, ya menarik. Karena saya menemukan banyak masalah dan solusi. Di dalam masalah itu ada solusinya. Iya, gitu. Dan di situ pun kita belajar. Iya. Oh begini ya gitu. Jadi selalu merasa apa ya? Selalu bertumbuh lah kitanya juga kayak pohon aja. Gitu. Ya begitulah. Seru. Jadi namanya juga hidup kan. Namanya hidup. Jadi apa ya? Jadi dalam banget ini sebenarnya ngomongin permaculture, karena ini filosofinya dalam. Iya. Dan holistik. Dan ujungnya adalah membuat manusia-manusia yang tadi kembalinya bahkan kalau ke agama rahmatan lil alamin gitu. Iya. Kalau dalamnya lagi gitu kan. Iya. Gimana caranya kita manusia ini bermanfaat untuk alam dan sesamanya. Gitu. Iya. So ini hanya jalan alternatif kalau menurutku permaculture. Betul. Oh gitu. Ya. Banyak teman-teman yang menempuh jalan misalnya lewat religi, that's good gitu kan. Ya. Permaculture ini alternatif, kita bisa lebih punya apa ya istilahnya, ya toolbox tadi lah. Ya. Toolbox yang bisa kita dengan prinsip-prinsipnya bisa kita lihat, kita olah kayak gitu. It's a journey. Betul. It's a journey for ya orang yang melakukan dan orang yang akan melakukan. Jadi memang apa ya, bukan hanya kembali lagi karena kebanyakan orang tuh nanya ini tuh metode apa sih sebenarnya dan ini tuh hasilnya nanti apa yang kita tanam. Kan tidak itu ya ternyata ya. Betul. It's a way of life. It's lifestyle, it's a behavior change. Betul. Dan kita lebih banyak apa ya, kita memupuk komunikasi dan relasi sebenarnya. Dan dimulai dari dalam kita diri dulu. Dan kemudian kalau kita sudah sorted gitu ya, kita baru keluar. Iya, dan aku nambahin satu lagi finalnya. Jadi kita tahu sekarang climate change. Tapi kalau kita behaviornya nggak change, nggak ada yang change. Nggak ada yang change. Jadi permaculture ini kayak seeds of change menurutku. Jadi bisa kita sharing, ya seeds-nya gitu kan. Tetap kita sendiri yang harus merawat. Kita harus sendiri yang melakukan, kita belajar. Dan nggak harus punya kebun. Betul. You can do it from your inner self gitu kan. Kesadaran itu bangun dan dia menyebar. Ya kita bisa mengatasi kendala-kendala climate change sekarang ini. Ya, jadi kalau misalkan balik ke tadi ketika kita bicara tentang bertumbuh ya, bertumbuh. Kalau buat aku pribadi belajar permakultur ini adalah kembali perjalanan pulang. Karena kayak yang aku bilang tadi ketika belajar permakultur loh, kok kebanyakan teori ini ya linear lebih dengan mengingatkan ya. Iya, kehidupan masyarakat Sasak gitu. Beda-beda kan? Iya. Jadi iya karena ujung-ujungnya kan kalau misalkan kita bicara tentang teknis tadi, permakultur as a teknis, as a tool untuk berkebun, itu akhirnya menjadi eksklusif untuk orang-orang yang punya lahan, yang punya ketertarikan terhadap berkebun. Betul. Terus gimana orang-orang di kota? Jadi, Tinggalnya di apartemen. Betul. Makanya kita mulai dengan kita bersepakat dengan teman-teman yang bergerak di permakultur di Lombok. Oke.
orang yang membahas tentang peduli bumi sepertinya sudah banyak. Bukan berarti kita tidak membahas, tidak. Tapi kami sadar bahwa yang paling menentukan rusak atau tidaknya bumi ini manusianya. Karena alamnya jujur-jujur aja, fine-fine aja. Kita mau tinggal dia tumbuh, kita mau hidup di sana ya silahkan. Dirimu aja alamnya. Iya. Tapi kalau misalkan yang penyebab kerusakannya selalu manusianya kan, berarti yang butuh diperbaiki sebenarnya di bagian manusianya. Dan kita tidak bisa mempersempit orang yang melakukan kebaikan itu hanya ke orang-orang yang suka berkebun. Benar. Jadi yang seperti yang disampaikan tadi, kita yang ditumbuhkan itu adalah kesadaran, yang proses yang dilakukan adalah mengenal kembali diri sendiri. Which is tidak harus jadi pekebun. Misalkan orang kantoran yang melakukan kebaikan terhadap bumi dengan cara dia melakukan berkehidupan berkantor dengan baik yang selaras dengan alam gitu. Upaya-upaya yang bisa dilakukan tanpa harus memaksakan diri harus punya kebun gitu. Hal-hal kecil lah, misalkan mulai mengompos atau tidak usah mengompos tapi memilah sampah atau let's say menggunakan tumbler atau bawa air minum sendiri. Atau kalaupun misalkan masih berat, ya wis enggak apa-apa beli tapi bertanggung jawab terhadap sampahnya. Itulah, jadi enggak bisa kita menggunakan standar hidup orang. Oh, ini ya kamu beli minum tadi masih beli botol plastik kamu berdosa. No, semua orang punya tahapnya masing-masing. Sama kayak tadi ketika kita tidak bisa membandingkan kelapa dengan jagung, ya jangan membandingkan proses orang lain gitu. Mereka mau berproses itu udah syukur loh. Iya, betul. Jadi daripada disalahkan, yuk kita support supaya dia bisa lebih baik. Kita grow bareng-bareng ya. Dan kembali kenapa menggunakan permakultur Sasak tadi, sebenarnya kalau dibahas yang hidup supu itu agak susah. Untuk sekarang ini? Bukan untuk sekarang ini, tapi agak susah karena dia sangat dalam dan luas ya. Luas. Misalkan dalam konteks diri, hidup supu itu bisa diartikan sebagai, supu itu kan artinya menyatu. Here and now lah. Ketika kita melakukan podcast ini, antara pikiran, perasaan, di sini, hati, tubuhnya semuanya di sini menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah hidup supu. Salah satu versi hidup supu. Dalam konsep ekologi, menyatunya dengan apa? Dengan alam, kembali berselaras. Dalam konteks agama, misalkan aku sebagai orang yang beragama Islam, hidup supu itu kembalinya ke tauhid, ke ketuhanan gitu. Kalau energi, misalkan orang yang bicara tentang kosmos dan misalkan menggunakan logika berpikir Einstein yang energi tidak bisa dihilangkan, hanya bisa berubah, yaitu ujung-ujungnya kan berarti semua ini dari energi yang sama dan hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Dan di alam memang begitu. Sekarang kita hidup, besok ketemu sama cacing jadi tanah. Mengembalikan kehidupan, mengembalikan energi yang kita taking dari makan. Ujung-ujungnya kan semua sirkularnya seperti itu. Dan penyatuan itulah yang sekarang terputus. Misalkan tiba-tiba, oh besok dagingnya harus daging lab. Kemudian setelah daging lab tersebar, yang daging asli, daging sapi asli akan meroket harganya. Sekarang kan sapinya sedang difitnah. Iya kan? Difitnah. Sapinya salah satu emisi karbon terbesar adalah ketut sapi. Apalah itu. Bandingin sama pabrik. Butuh berapa ribu sapi yang setara sama dosa pabrik itu. Jadi maksudnya kan, come on lah. Tapi ya mau gimana ya, framing dari orang yang punya kuasa ya begitulah. Mungkin kalau dibandingkan sama kandang sapi yang isinya 100.000 mungkin. Cuman kalau yang sapi free range kan yang udah bagian dari justru mereka menumbuhkan dari kotorannya kan tumbuh. Nah, dia makan apa di mana, dia pup di mana, kemudian ditumbuh apa. Yang saya mau tahu nih, kan tadi kita udah bicara sebenarnya gaya hidup kita itu yang dari dulu tuh sudah selaras dan sudah baik. Sudah. Nah, apa yang terjadi? Kok kita begini sekarang? Di track back itu apa yang terjadi dalam sejarah kita itu? Nah, ini mungkin relate sama awal mulanya permaculture itu sendiri muncul. Oh gitu. Jadi 1960-an ada namanya revolusi hijau ya. Indonesia juga berubah waktu itu, mulai istilahnya memproduksi secara masif pertanian gitu. Karena kebutuhan pangan kita habis World War II itu kan populasi meningkat. Populasi meningkat. Ya, jadi pemerintah
menggunakan segala cara untuk meningkatkan pangannya itu, tapi dengan cara mungkin yang kurang tepat. Iya. Ya. Bukannya kita memperbanyak biodiversity malah monokultur. Hmm. Ini yang terjadi sampai sekarang. Mass produce itu ya. Iya, jadi monokultur. hutan dianggap ya udah satu aja nih, kita sawit aja gitu misalnya. Akhirnya itu yang merubah pola hidup kita Betul. gitu. Kita jadi konsumen. Nah, Kita jadi konsumen, kita mulai terlepas dari cara-cara kita nenek moyang kita untuk menanam obat-obat tradisional. Jadi semuanya ini dirubah ya. Jadi kita konsumtif gitu ya. Permaculture adalah suatu alat untuk kita bisa belajar lagi. Iya. Kembali ke cara-cara ya. Iya. Karena permaculture permanent culture. Dan ini cuma term aja sebenarnya. Ya. Permaculture ini Bill Mollison sama temannya itu dia belajar sama budaya-budaya yang lain yang udah ada. Ya. Digabungin nilainya, etikanya tadi. Jadilah permaculture. Jadi kita sebagai orang Indonesia nih, kita udah culture dari dulu, bro. udah culture dari dulu. Cuma kita lupa. Iya. That's why. Betul. Let's go there gitu. Jadi ada emang periode di mana kita lupa semua ya. Iya. Namanya juga manusia kan. Namanya lupa. Penuh dengan kekhilafan. Kalau aku ngelihatnya gini, Bang, karena kita punya sejarah kolonialisasi yang sangat panjang. Itu juga. Bukan hanya lupa, tapi memang sengaja didesain untuk melupakan akar sendiri. Gitu. Jadi kenapa kira-kira? Ya kan cara paling mudah untuk menghancurkan suatu bangsa adalah putus dia dari akar nenek moyangnya, hilangkan bahasanya, buat dia insecure dengan jati dirinya. Ya sudah, dia akan kehilangan arah gitu, kayak layangan putus, ngambang aja nggak tahu kemana. Indonesia kan kayak gitu sekarang. Iya. Kita mau bilang kita misalkan Pancasilais, tapi kita tidak paham Pancasila. Kita mau bilang kayak orang misalkan budaya gotong royong misalkan yang semuanya di-provide negara. Tapi ternyata tidak begitu juga. Kita mau bilang kita yang mengedepankan potensi masing-masing orang untuk berusaha dan tidak dikekang oleh negara. Nggak gitu juga. Jadi kayak nggak jelas gitu. Tidak berkarakter. Kehilangan jati diri. Iya. Makanya salah satu yang aku bilang tadi, retreat aku di permakultur adalah mengenali, kalau sekarang dalam proses mengenali budaya Sasak kembali. Bukan berarti menjadi orang yang paling tahu, tidak. Kalau misalkan kita ada sesi kayak diskusi kayak gini, ya kita sharing best practice. Kita tanyakan kayak sama beberapa kali kita ketemu sesama, misalkan aku sama orang yang lebih tua gimana dulu di sini gini. Mereka tahu. Mereka tahu caranya. Tapi karena di pushing tadi di revolusi hijau, mereka harus beli semuanya, dibuat ketergantungan, bibit tidak boleh disimpan, harus dari yang distandarisasi lah. Bahkan yang tidak mengikuti penjarakan. Penjara. Banyak kasusnya. Kan? Sekarang lebih ekstrim lagi, jangankan menyimpan benih. Melakukan pengembangan benih supaya bisa lebih baik, itu bisa masuk penjara. Kalau misalkan dianggap merugikan pihak-pihak tertentu, bisa dilaporkan. Sekejadian di Aceh kemarin. Benar. Benih apa nih? Benih tanaman. Benih tanaman apapun. Dan sekarang para orang-orang terkaya di dunia itu main di sana. Semuanya main di situ. Main di sana. Seeds. Iya. Karena when you control the seeds, you control the population. Ya. Bener juga. Iya. Teknologi kan wis lah. Kita ndak punya iPhone 16 masih bisa hidup lah ya. Hidup. Makan 3 kali sehari tapi bro. Iya. Kalau makanya kan ketika kita bicara tentang kemerdekaan, setiap lagu yang membicarakan tentang nasionalisme selalu tanah dan air. Karena itu dua esensi hidup. Sekarang bagaimana kita mengatakan kita merdeka? Tanah ngontrak, air bayar. Merdeka macam apa ini? Nasionalisme jadi nasinya aja sih. Jadi kan ya itu kenapa ketika kita bicara tentang permakultur ya itu tidak lepas dari makanan tadi, karena makanan adalah hasil dari tanah dan air tadi. Which is kita manusia kalau secara sejarah penciptaan kan saripati tanah katanya. Sampai sekarang juga masih saripati tanah. Dari esensi kedua itu kita akhirnya mendapatkan makanan, energi dan bertumbuh. Dan nanti akan kembali. Dan sekarang kita udah kayak anak durhaka aja. Dirawat sama alam, dibesarkan, dikasih makan semuanya. Kita ngerusak aja.
kadang ada orang juga atau anak kecil gitu, nggak pernah dia megang tanah. Ya. Iya. Megang tanah tuh kayak jijik. Iya. Saking terdisconnect-nya Yes. kita sekarang udah nggak tahu jati diri, terdisconnect. Jelas lah. Sedih juga ya kalau di ini. Tapi kalau kita ngomongin masalah mungkin nggak habis-habis. Itu solusinya. Itu solusinya. Kembali lagi. ya kan. Gitu Kita aja. kan sudah tahu misalkan kita disconnect, ya udah konekin lagi. Kita nggak pernah pegang tanah, ya tinggal Iya, kita back nyari to soil. tanah. Iya, Back to gitu soil. aja. Nah, Menarik. paling tugas kita sekarang adalah ya tadi mengkonekkan Ya. teman-teman yang memang punya kesadaran ke sana. Yang belum, yuk kita sama-sama. Mungkin dari platform ini juga bisa ya. Bisa. Itu mungkin teman-teman bisa jadi belajar juga tentang, apa nih permaculture? Oh ternyata bukan kebun. Bukan. Lebih dalam dari itu. Iya, bukan cuma kebun. Iya, bukan cuma kebun. Ya mudah-mudahan ke depan kita bisa punya kesempatan juga buat ketemu langsung, aktivitas langsung. Jadi teman-teman bisa feel, experience gitu. Nah. Oke, ini permaculture gitu. Dan kalau ada yang mau ikut, di publish di mana, Kak? Oke, bisa hubungi nomor di bawah ini. Oh nggak ada ya? Kerjaan editor. Nama-nama kerjaan editor. Ya kita coba bikin satu workshop regular. Ada di Kuta, ada di Astari kebetulan. Kalau di Lombok Tengah ada di The Hill. Terus harapan kita sih pengen banyak tempat-tempat ada seperti itu. Jadi kita bisa punya banyak titik-titik ya. Hub-hub di seluruh Pulau Lombok gitu ya. Gitu. Ya seru, kalau kemana ada bisa ke sini gitu. Dan jadi ada unsur pikniknya juga. Iya. Makan-makan bareng. Kembali lagi ke makan berarti. Kembali lagi ke makan. Jadi apa tadi konsep yang tadi kita ngomongin tadi? The farm is the table. The farm is the table ya. Nah itu jadi ini baru ya. Bukan farm to table tapi the farm is the table. Kita kembali ke kebun, kita tahu di mana makanan itu berasal gitu. Jadi kita bisa menghargai, jadi kita bisa connect. Betul. Aku banyak nanya juga anak-anak sekarang, tahu nggak ini dari mana makanan yang kamu makan ini? Indomaret, Hypermart, Giant, ya gitu-gitu lah. Ya. Mereka nggak tahu bahwa ini tuh harus ditumbuhkan. Ini tuh tumbuh dari sebuah tanaman, kemudian dipanen melalui proses ini, kemudian di packing melalui supply chain. Nggak tahu. Dan rasanya beda. Betul. Rasanya beda. Gitu. Dan bentuknya beda. Jadi it's fun banget gitu. Sebenarnya ini juga kita terprogram untuk makan yang itu aja. Betul. Yang kita harus makan nasi, terus kita ada gulanya, ada 4 sehat 5 sempurna, yang harus ada ini. Sebenarnya kan apa yang ada, yang sudah dibilang Mas Muja juga, kalau lagi siklusnya begitu, kalau adanya apa ya itu, kalau ada selada kita makan selada. Dan alam punya caranya tadi bener kan, jadi ketika musim mangga, ya kan, pasti musim itu agak kacau, karena dia ada untuk kebutuhan yang lain. Vitamin C-nya di situ. Dan setiap mangga itu pasti beda-beda rasanya di setiap daerah. Jadi kalau kita makan apa yang ada di saat itu, di musim itu adalah obatnya. Betul. Kita nggak perlu lagi beli obat sebenarnya. Maaf ya perusahaan obat nih. Iya. Jadi food is medicine karena alam udah ngatur semuanya. Gitu. Ya. Itu kenapa kita bilang tadi yang kita bahas tentang bagaimana masyarakat lampau, nenek moyang kita itu hidup selaras dengan alam, mereka sehat-sehat karena itu. Jadi melihat hubungan orang tua dan anak dengan alam itu membuat ya kita diasuh 100% oleh alam. Jadi ketika musimnya tadi pancaroba, ya apa yang tersedia ketika musim itu sebenarnya adalah cara alam untuk memberikan kita ruang untuk memulihkan diri, bertahan. Ya. Jadi kayak misalkan tadi mangga ya sudah. Musim hujan kan, awal musim hujan itu kita butuh ekstra vitamin kan. Udah dikasih, udah disiapin. Ya, cuma kan sekarang kita taunya semua makanan itu dia nggak tahu, kadang kita mungkin itu dari Cina kah atau di mana, kita nggak tahu kapan dia ditanam, bagaimana prosesnya kita nggak tahu. Artinya kan seperti yang tadi misalkan bicara masalah rasa, nutrisi yang ada di lahan ini sama di lahan sebelah bisa jadi beda. Jadi kelapa yang ada di sini untuk orang yang tinggal di sini itu adalah kelapa terbaik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di sini. Secara nutrisi ya. Mungkin tidak sesignifikan itu ya, maksudnya kalau misalkan kita melakukan kalkulasi, tapi esensinya begitu. Kalau dari segi carbon footprint enggak usah dijelaskan lagi ya. Iya kan? Betul. Jadi apa yang kita sebut sebagai
hidup berkecukupan, kalau orang Sasak menyebutnya dengan semai ya. Semai. Bukan semai itu artinya cukup, tapi bukan hanya cukup kemudian merasa cukup, tidak, tapi dicukupkan. Kalau misalkan ada nanti orang Sasak yang nonton, ketika misalkan ada pesta nikahan nih besar-besar ya. Kita nggak tahu berapa ratus orang yang diundang. Makanannya segitu-gitu aja, dan orang yang mengatur itu bisa membuat dia cukup. Ya, believe it or not, ya ada itunya lah ya, ada aspek sosial, spiritual dan sebagainya. Tapi itu kenapa ku katakan bahwa bukan hanya merasa cukup, tapi dicukupkan. Dicukupkan itu artinya mau ya kayak sekarang tadi ada makanan, mau segimanapun itu kita cukup kok. Cukup aja gitu. Pas gitu ya. Iya. Dan itu yang terbaik kan. Ketika berlebihan jadi enggak enak, terlalu sedikit mau ngambang. Yang paling pas ya cukup gitu. Cukup. Ya, jadi rasa syukur jadinya kan. Iya. Nah, sebenarnya align sama ya dengan ajaran-ajaran agama ya. Iya. Karena permaculture ini disadar dari agama juga sebenarnya. Nilai-nilai kebaikan itu. Cuman lebih fokus di alam. Ya. Ya, karena agama-agama dulu mungkin alamnya masih bagus. Iya. Jadi lebih ke menjaga ya. Iya. Jadi kita sudah punya ini, bersyukur, jaga, ya lestari aja. Lestari. How to work with nature, not against it. That's it, permaculture. Kelihatan banget kalau dari ini digali ya. Sorry kalau yang punya perusahaan besar gitu. Iya, susah. Karena memang semua itu kembali lagi masalah-masalah ini emang di semua serba industrialisasi. Iya. Dikomersilkan, sengaja dikomersilkan. Iya. Menjadi sebuah sistem sehingga ketergantungan dan supply chain panjang. Kita lupa dengan apa yang ada di kebun belakang kita sendiri. Kadang seafood pun, kadang saya kalau kita makan apa ya, salmon gitu, nggak makan salmon. Ngapain? Nggak ada di sini juga. Dari mana tuh salmon? Iya. Terus kalau ada di mana gitu salmon ini nggak mungkin dari sini, dan ngapain? Nggak mungkin. Kita ada laut gitu. Dan ini nggak it's wrong in so many levels. Rasanya nggak enak. Dan yang paling enak ya itu yang paling dekat. Ya tadi itu kita kalah di branding. Iya. Jadi makanya balik lagi aja ke lokal kita gitu loh. Udah kaya kok, iya kan. Ujung-ujungnya kan bisnis sebenarnya yang membuat kita harus membeli. Kan kalau misalkan kita bicara tentang alam tadi ya, konsep membeli bahan atau sumber daya itu kan diciptakan oleh manusia. Iya kan? Kalau di alam, ketika misalkan kita ke hutan, kita tidak ada yang mengklaim, nggak ada harganya. Iya, segitu aja, free gitu. Ya itu berbagi adil tadi. Itu adalah rahmat untuk semuanya. Ya monyet datang ke sana kebagian, kalau kita yang datang kita kebagian. Maksudnya enggak ada gitu, kayak tiba-tiba mangganya bilang, ini jatah monyet. Iya, ada. Ada kasirnya enggak mungkin ada. Di hutan ada kasir. Yang dilakukan oleh alam adalah ambil secukupnya. Kemudian mungkin kita makan sampai sama biji-bijinya. Misalnya let's say mangga. Ya sudah, dibuang aja tumbuh lagi kan. Tumbuh lagi malahan kan. Tumbuh lagi dia. Sekarang kan yang membuat semua itu jadi masalah ketika dia tidak ditempatkan pada tempatnya. Nah, let's say misalkan, sekarang sampah organik adalah masalah. Iyalah masalah, orang dikungkung begitu dalam plastik. Iya. Ya jadi gas metan lah. Kan alaminya dia harus kembali ke alam. Dia harus kembali ke supuk tadi, menyatu kembali dengan sumbernya. Ya sekarang kita meng-cut off. Itu sekarang kenapa muncullah istilah baru lagi, circular economy. Circular apalah. Itu kan artinya cuma mengembalikan kembali apa yang menjadi hak alam itu sendiri. Iya. Dan plastik harusnya kembali ke pabrik. Iya. Itu dia. Itu. Emang konsepnya bisa dipakai di semua level. Di semua level. Karena kan ya di alam tidak ada konsep sampah. Iya, benar. Ya ada banyak ya, ada salah satu statement yang cukup menggelitik itu statementnya Bli Bawe. Dia bilang, kenapa ada sampah sekarang? Ya itu ada istilah sampah supaya ada pekerjaan yang namanya tukang angkut sampah. Jadi ada kebutuhan untuk uang lagi di sana berputar. Jadi diciptakan. Padahal kalau misalkan let's say kita ambil contoh kayak tadi masyarakat Bali,
mereka ya dengan pola hidupnya yang menggunakan hias-hiasan apa yang dari alam, ya sudah selesai. Oh. Di Teba ya, Tebe. Tebe itu. Selesai mereka. Tapi sekarang kan mereka jadi pilih kasih gitu. Oh, ini nanti ada tukang sampah yang harus nyapu. Dulunya kolektif sesuai dengan batas lahan masing-masing dibersihin apa. Ketika ada peran yang dibayar itu, mereka jadi oh, berarti nyapu harus dibayar. Padahal itu kewajiban. Terputus dia dari kearifan lokalnya untuk menjaga koridornya sendiri. Jadi berpikir bahwa ini pekerjaan, kemudian terbayar dibayar dengan uang gitu ya, bukan itu lagi sebuah sistem uang juga sebenarnya ya, kompleks sekali ya. Cuman manusia loh spesies yang kerja. Cuman manusia loh. Padahal dia dikasih akal pikiran gitu. Tapi cuman dia yang bekerja, meninggalkan rumahnya gitu kan. Terus balik lagi untuk membeli makanan gitu, untuk makan, untuk hidup. Tapi kalau kerja aku masih agak mending. Yang paling lucu, makanannya dikasih racun. Biar yang lain gak bisa makan makanannya dia. Pestisida apa? Pestisida ya. Itu kan racun. Itu kan racun untuk makhluk. Bener. Sebenarnya untuk semua makhluk sih. Iya. Tapi kan kita lucu, kita kasih racun supaya makhluk lain tidak makan. Tapi kita makan yang udah kita racunin. Kan aneh. Nggak tahu. Logikanya nggak jalan ya. Dan semua ya itu kembali lagi. Dan gara-gara uang tadi, produsen utama mereka malah dapat sisa-sisa. Petani kita yang menjadi produsen utama, misalkan sayur-sayur ini, mereka menjual tanaman berkualitas, yang mereka makan adalah sisa-sisa. Grade C, D. Padahal seharusnya mereka yang harus paling sejahtera. Gitu kan? Iya. Kelebihan dari apa yang mereka punya itu yang dijual. Begitulah konsep dulu. Betul. Setelah kita kenyang makan, setelah kita sudah puas berbagi dengan tetangga, baru oh ini ada yang mau beli. Nah, kalau gitu. Sekarang enggak. Kalau sekarang enggak. Karena standarnya sudah diganti dengan standar uang dan ekonomi tadi. Dan petani juga gak pernah kaya jadinya. Gak pernah. Petani sama nelayan nih. Iya, sama kan? Semua yang di grassroots ini enggak kaya-kaya, enggak tahu kan. Makanya kan harus ada alternatif. Iya. Nah, slow food ini salah satu alternatifnya. Jadi di mana produsen makanan, like nelayan sama petani ini bisa langsung terkonek sama konsumen. Jadi nggak ada middleman. Maaf ya middleman. Gimana tuh Kang Rau? Iya, misalnya let's say kakap berapa harganya. Kalau harga pasaran itu dibayarkan langsung kepada nelayan, itu kan mungkin 3 kali lipat kali ya. Iya. Setidaknya. Iya kan? Itu udah nilai plus buat dia. Terus dia ngobrol lagi sama temennya ini konsumen. Gue kemarin beli kakap di sana enak banget. Kayak karena fresh. Nggak harus ngendap dulu, iya kan? Nah, sekarang kita udah punya teknologi. Kita udah punya internet, kita bisa chatting, kita punya aplikasi. Jadi informasinya tuh udah bisa apple to apple gitu sebenarnya. Antara konsumen dan juga produsen tadi. Nah, slow food itu menjadi jembatan. Di mana konsumen bisa ketemu, bisa milih petani mana, nelayan mana. Dengan harapan ya mereka bisa punya kontrol akan kehidupannya dia gitu. Nah, disitulah fairness-nya. Jadi bukannya harganya mahal atau harganya murah, harganya fair. Harganya fair. Untuk semua. Iya. Kalau buat konsumennya, oh ini harga yang biasa saya beli di supermarket misalnya. Di Pepito misalnya kan. Lebih parah ya. Buat petani sama nelayannya, alhamdulillah ini gitu kan. Terus kemana middleman-nya? Mereka harus belajar lagi untuk apa? Meregenerasi, menjadi petani lagi, menjadi nelayan lagi, kembali ke bumi, kembali ke laut gitu. Kan masyarakat kita adalah masyarakat agraris sebenarnya kan? Dan maritim kan? Nenek moyangku seorang pelaut. Sekarang kemana? Enggak, hilang semua. Nah itu kita lost. Kita lost, makanya ya melalui platform-platform tadi, yang tadi cuma terms ya. Intinya sih di kesadaran. Makanya dengan ini yuk bareng-bareng. Kalau gotong royong kan lebih enak kan. Kita buat ini santai tapi ya punya meaning, punya tempat buat keluarlah dari ketakutan kita gitu. Sebenarnya kan yang bikin kita nggak berani itu adalah ketakutan itu sendiri. Gitu. Which is nothing, di alam itu nggak ada sebenarnya. Kita abundance gitu. Banyak. Selalu dikalikan berkali-kali lipat. 1 biji itu bisa jadi sekian ya. 20 kali lipat ya. Lebih.
Ya, jadi balik ke yang tadi itu ya, kalau kita percaya bahwa kalau mengenal diri, menumbuhkan benih kesadaran itu adalah awal mula dari perubahan. Gitu. Siapapun itu ya, apapun sukunya. Kadang kan ya sudah gitu. Kita nggak kenal diri kita sendiri, kita nggak tahu identitas kita Iya. ini siapa. Oh, misalkan aku orang Sasak tapi apa sih itu orang Sasak? Iya, Nggak tahu juga gitu. bener. Itu yang perlu kita pelajari bersama supaya apa? Kembali menyatu dengan akar kita, mengatakan orang Indonesia berarti mengatakan bahwa kita orang suku tertentu. Karena itu yang menyusun Indonesia. Ya. Jadi masing-masing suku pasti punya cara hidupnya di masing-masing pulau. Ketika itu bisa dihargai, membiarkan mereka menjaga pulaunya dengan caranya sendiri, tidak akan kejadian Sumatera lainnya. Ya, benar. Kan yang merusak rata-rata orang luar semua. Iya. Benar. Sorry to say ya, misalkan bukan di orang Sumatera juga. Iya, misalkan di Raja Ampat yang punya tambang siapa sih? Iya. Iya kan? Karena mereka tidak punya koneksi dengan soul of the land. Iya. Mereka tidak merasa bahwa pengerusakan yang mereka lakukan itu berdampak pada mereka. Dan orang-orang di sana pun tidak tahu bahwa Tidak tahu. sebesar itu dan serusak itu gitu ya. Kadang-kadang di kita juga relatif apa ya, mudah sekali dikadalin. Orang-orang kita tuh dikasih ini oke, percaya, mudah percaya, tapi dimanfaatkan jadi. Betul. Gak kerasa udah mau 1 jam. Luar biasa. Berarti kita habisin sunsetan ya. Kita sunsetan Asik. sambil makan malam. Well. Ada yang mau disampaikan terakhir ke yang nonton? Oke. Oh ya, aku duluan. Oke, siap Mas Bro. Tidak ngikut apa Kak abangku. Ya, buat teman-teman yang nonton podcast ini, tadi kita bahas permakultur, dan mungkin kalau teman-teman searching di Google, permakultur itu selalu diidentikan dengan berkebun. Tapi cobalah sekarang kebun yang dirawat adalah kebun dalam diri, mulai tumbuhkan kesadaran, mulai mengenali akar yang sudah tercabut dari diri teman-teman, budayanya, orang tuanya, semuanya. Jadi mulai saja dari diri sendiri, mengenali diri sendiri dulu. Dan jangan membandingkan progres teman-teman untuk melakukan kebaikan dengan siapapun itu. Mulai saja. Mau misalkan ada yang bilang, wah kamu pakai plastik apa? It's okay. I'm still on process. Itu aja bilang dan keep progress guys. Asik. Progress. Well. Ya kurang lebih sama lah. Ya tidak Tapi diterima. Peace dan love aja. Ya enggak, maksud aku pesan terakhirnya apa ya? Kayaknya sudah disampaikan semua pesannya sebenarnya. Sekarang let's do it lah. Let's do it together. Let's connect. Let's share and grow together. That's it. Asik. Itu aja, berbagi dan bertumbuh udah. Gitu. Kembali lagi ke gotong royong community. Marwah kita itu. Marwah kita ya. Marwahnya. Karena Indonesia kalau nggak gotong royong dan ada sense of community, kita masih jadi jadi aja pulau. Iya negara dong. Masing-masing aja. Ini yang menyatukan kita sebenarnya. Ada udah difasilitasin bahasa satu. Iya, mata uangnya satu. Itu kan yang membuat kita ketika misalkan rasa persatuan itu yang membuat ketika orang di Sumatera kenapa kita juga sakit. Iya. Itu yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang yang punya tambang ini. Mungkin mereka bukan orang Indonesia kali ya. Iya sih. Anyway, thank you guys sudah dengerin 1 jam ini. Dan yuk kita keluar, kita kembali lagi, pegang lagi tanah, pegang lagi air laut. Kalau bukan kita, nanti dia pegang sama orang lain. Iya. Bye bye. See you. Bye bye.